Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ala ummatihi la yaumil qiyamah ma ba'da. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayah. Hadirin jamaah yang kami hormati, ya, kita akan nerangkan isinya tahlil secara global. Jadi kalimat-kalimat yang dibaca ulang-ulang tur bersamaan. Itu pertama, tetap keyakinan kita harus, yaitu dalam Quran Gusti Allah dawuh, wa idza sa'alaka Muhammad, ketika ada yang tanya kepadamu ani dari masalahku, masalah aku Allah, katakanlah bahwa aku itu maha dekat dan aku nyembadani ngijabahi ketika orang tersebut berdoa. Tapi tetapi kewajibanmu dulu kepadaku serta beriman wa yu'minu, dan imanlah kamu kepada, percaya maring Gusti, maksudnya percaya yakin kepada Allah, asma-asma, sifat dan zatnya, supaya mereka itu hamba-hamba itu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tahlil dibaca bersamaan bareng-bareng, dan kita wa'fu anna. Artinya isinya Allah memberi ampunan kepada kita atas dosa-dosa yang ada hubungannya dengan hak adam, atau dengan orang lain. Ya, pernah ngeretes elek, pernah mungkin ghibah, ngerasani. Nah, itu wa'fu'ana. Yakin Allah memberi maaf kepada kita atas dosa-dosa yang ada dengan hubungan. Otomatis ketika sing dongaaken, sing wa'fu'ana, sing tahlil itu mau, di samping mendoakan sing mayit, ya termasuk orang-orang sing ana hubungan karo mayit, dadi kegawa kabeh ini. Jadi termasuk sing dizalimi nang mayit pun didoakan waktu itu. Makanya bisa kampun kan enggak ikut, ya enggak bisa diampuni nang Gusti Allah. Maka ketika ya Allah ampunilah kami, termasuk mayit sing kita kirim, termasuk apa yang hubungan dengan kita dan hubungan dengan si almarhum. Makanya kenapa setiap saya habis sholat jenazah terus saya tahlil ini. Yang kedua, firlana, Allah memberi maaf dengan ngapurani kepada kita sing dosa-dosa langsung kepada Allah. Mungkin sholat kita sing atau puasa kita atau apa, wis kita minta ampun segala dosa, tambahi Gusti warhamna, itu jangan kita hukum. Nyuwun welas Asia jangan sampai kita diberi hukuman. Asal yakin nang Gusti Allah, Allah ngasih. Salah iki mau. Jadi di samping Allah memberi maaf kepada kita dosa-dosa sing ana hubungan hak adam, kemudian dosa-dosa sing langsung sekaligus kita tambah mohon kasih sayang Allah, yaitu dengan jangan dihukum atas sing harusnya dihukum, kita tidak dihukum. Nah, nek ki hubungannya ketika orang masih hidup. Nah, ketika orang arep meninggal, itu pasti saling hampura. Nek orang sakit, paling minimal bagi kita. Nah, setelah orang tersebut meninggal, terus masuk ke alam kubur. Wis aja dihukum dengan mungkin copot roh sing kepengene sing kepenak, kan. Otomatis ketika warhamna, jadi walaupun usil ampunan Allah, ketika tidak ada kasih sayang Allah, ya copot roh itu rasa kasa. Lara sakit sing luar biasa. Tapi dengan yakin kasih sayang Gusti Allah, maka Allah akan memberi keringanan pada kita. Nah, setelah dikubur mayit tersebut,
cuma satu yang diharapkan karena merasa terlalu banyak dosa, yaitu kasih sayang Allah. Maksudnya apa? Yakin kepada almarhum sing dikubur alam kubur ini mendapat alam kubur raudhatan min riyadil jinan. Irhamna ya arhamar rohim. Itu maksudnya. Jadi wis aja dihukum sekaligus njaluk raudhatan min riyadil jinan. Tapi Allah Maha Karim, Maha Mulia, mau kangen demikian, kamu yakin. Oh diijabah, yakin diijabah. Buktinya kamu mengucap irhamna gitu aja apa sih? Sebab nek orang mengucap orang dijabah, orang mungkin dia bilang irhamna ya arhamar. Gitu aja. Tapi asal yakin loh, yang bisa lo korib, uji buta wata dang yakin maring Quran, orang yakin maring Quran, ya maaf, itu mau terserah bagi mereka itu mau. Jadi bukan wasilah, tapi ini sebagai syariat untuk mendapatkan kasih sayang Allah bagi kita dan maaf langsung akan maring si ahli mayit termasuk maring ahli kubur. Irhamna ya arhamar rahimin. Makanya ketika turun ayat dia kan Nabi senyum-senyum. Anak bahagia. Ketika turun ayat mau. Seneng kan Nabi ketika turun ini kan Nabi wow banget bungah banget. Nah, setelah nang alam kubur nunggu ruang tunggu sampai kiamat. Jadi kayak turunnya pengantin anyar, jadi ngerti-ngerti pagi ya mau. Cara wong pujian-pujian wong Jawa seperti itu. Setelah kiamat, kabeh merasakan panas. Nang arah-arah mahsyar, sing arah-arah mahsyar iki bumi putih kayak dene perak, matahari cuma sak jengkal. Kabeh merasakan panas kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat salam sareng rahmat ta'zim Allah. Tapi harus yakin. Mulane setelah irhamna ya arhamar rahim terus sholawat. Itu nang arah mahsyar. Kabeh merasakan panas. Kecuali orang-orang tertentu yang mendapatkan rahmat salam, rahmat ta'zim Allah. Adapun Kanjeng Nabi dawuh sing pitung golongan sing orang rasana panas kan karena mendapatkan ini. Di antaranya yaitu wong sing diajak itu ini macam-macam karena mendapat kasih sayang Allah. Orang mendapat kasih sayang Allah ya nggak mungkin dia bisa terhindar dari zina, dari itu, dari macam-macam. Seperti itu. Jadi sholli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Begitu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad itu bukan untuk Nabi Muhammad tapi termasuk kita yang membaca pun itu langsung nerap sholli wa sallimnya. Sebab nang kena Nur Muhammad. Muhammad nanti dia mau. Mana kenapa? Karena nang kene khususnya wa ummatihi wa rahmatal lil alamin supaya kapinya barakan maring umatnya kan. Oke, jadi orang kita yang baca tapi sekaligus. Dan nek wis mendapat roh sholli wa Allah membimbing raga, salim Allah menyelamatkan jiwa, membimbing jiwa. Khususnya Kanjeng Nabi ya tanda-tanda ya. Wong sing nerap, orang yang menerap sholli wa sallim sekarang nang dunia, sing nerap siki sekarang mau dibilang apa, mau dihina, itu dia tidak akan marah. Kenapa? Dia tahu. Dia menghina, merendahkan. Karena itu mungkin wujudnya Gusti Allah yang akan merendahkan saya gitu. Yang dilihat bukan orang tapi Allah. Ya memang saya rendah. Ya kita tinggal prediksi. Ketika kita masih emosi ketika direndahkan, ketika dihina, berarti kita masih panas gitu aja lah ngomong. Itu untuk prediksi kita mulai kita prediksi masing-masing. Mana untuk mempes hawa nafsu yang mau. Sebab Kanjeng Nabi apa? Kan Nabi yang dobu apa ya lillah ya wa ya boleh kan Nabi ridho ya karena Allah, ridho pun ya karena Allah mau. Enggak pernah Nabi mau. Karena apa? Walaupun Nabi melihat segala sesuatu enggak marah, tapi selalu mendoakan. Itu kelebihan Kanjeng Nabi di antaranya. Jadi walaupun dia dihina, dia bahkan hampir dicilakakan, dia enggak marah, tapi dia malah mendoakan, ya Allah bukakanlah pintu ampuni dia, bukakan pintu hatinya Allah untuk beriman. Malah didoakan. Nen istilah wong Jawa iki digetak ngupahi. Istilah wong Jawa. Nek besok ya kita mengharap yakin dengan sholli wa salimnya Allah nerap kepada Kanjeng Nabi juga saumatnya kita pun tidak akan merasakan panas nang arah mahsyar. Dengan rahmat salam, rahmat ta'zim
Allah. Sebab apa? Rahmat salam rahmat ta'zim Allah itu tidak hanya untuk Nabi, juga untuk umatnya, yaitu wong sing mukmin. Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4148. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wasila huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam wa 'adalahum ajran karima ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'ian ila Allah bi idzni wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafikin wa ta'adzahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Hei wong-wong sing iman, orang yang beriman, perbanyaklah kamu ingat kepada Allah dan mensucikan Allah. Karena Allah zat sing paring rahmat ta'zim kepadamu, begitupun malaikat-malaikatnya Gusti Allah. Padahal kamu tidak akan ingat kepada Allah, kamu tidak akan mensucikan Allah kalau kamu tidak mendapatkan rahmat ta'zim dari Allah. Wah, pinter Gusti Allah boleh nyimpen. Jadi kita berusaha subhanallah, untuk mendapatkan solinya Allah, enggak. Langsung minta soli ya Allah, blek, dengan maka akan keluar. Subhanallah, itu keluar dari dalam. Bedanya nak kono. Jadi yang kita minta dua Pak, solinya Allah, enggak mau. Allah memberikan rahmat ta'zim kepada soli wasalimnya Allah. Sebab Gusti Allah dawuh kan sallu alaihi wasallimu kon komplit. Jadi sholawat yang kita minta kepada Allah baru kan kita akan selalu ingat kepada Allah dan akan selalu mensucikan Allah. Maha pintar ya Gusti Allah. Boleh nyimpen makna. Jadi bukan kita berusaha, yang bagi mereka ya paham itu terserah. Dan memperbanyak Allah subhanallah, tapi la ilaha illallah untuk mendapatkan roh sholli wasalim dari Allah. Padahal kalau kita tidak mendapatkan sholli wasalimnya Allah, maka kita tidak akan bisa mengerjakan kebaikan dan tidak akan ingat kepada Allah. Oke, perbedaannya yang kan enggak mau. Jadi naik mereka itu berusaha untuk masuk, kita keluarkan. Yakin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah nang arah-arah masar, nang mungkin sing wakilang ulama selama 7 hari, sing 7 hari mungkin 7 harinya akhir itu pada karo seharinya akhir pada 40 tahun nang dunia nang ngono mau. Ana sing keringete jare ulama nang kitab Daqaiqul Akhbar apa yang mau. Sampai mata kaki ana sing keringete apa? Sampai dengkul ana sing kelelep nang keringetnya sendiri karena saking panasnya. Lan kabeh nang kono enggak ana sing pakai baju. Udah kabeh. Nah, setelah nang arah masar, manusia dikiring untuk dihisab. Maka dengan harapan amal-amal elek dihapus kabeh nang Gusti Allah. Walaupun dari awal kita diampuni, walaupun diampuni dari awal ya, mau. Tapi tetap ketika kita pernah salah kepada seseorang, walaupun sudah saling memaaf, tapi ketika ketemu orangnya mesti kelingan salah. Itu secara logis memang kan. Kita nang dunya plek pernah salah karo dulu tapi karo teman sing salah gede lah, tapi sudah saling memaafkan udah. Tapi ketika kita bertemu yakin kelingan salah. Aku yakin. Maka dari itu ketika kita mau menghadapi hisab kepada Allah, ya kita mohon ampun kepada Allah lagi. Yaitu dihapus dosa catatan amalnya bagi umumnya manusia seperti itu. Nah, kabeh dengan apa? Yakin Allah menghapusnya sehingga Allah mencukupi kepada kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal mola. Ya, enggak masalah. Ya, tak hapus kabeh. Apa dia yakin dihapus? Sebab Gusti Allah Maha Ghafur. Tandanya wong mau gelem dihapus diampura dosa, tandanya orang tersebut kok diampuni dosa, dia mau minta ampun pada Allah, itu aja. Seberapapun dosa asal dia benar-benar minta ampun kepada Allah akan ngampuni. Mulane saking pintere iblis sehingga bingung ketika kabeh dihapus dosane, ya percuma aku nang kene iki mau nggoda manusia. Karena begitu sadar dia istighfar nyuwun ngapura dihapus dosane. Akhirnya apa? Iblis apa?
Siki manusia digawe salah tapi sing ora enggak ngerasa salah sehingga dia tidak minta ampun. Wih, ngono iki mah. Ngerasa paling bener, ngerasa paling diterima, ngerasa paling bagus. Itu sing terjadi. Nah, setelah kabeh dicukup Allah memakluminya, nek mau wis Allah sing nolong memakluminya, mau enggak mau, gelem ora gelem wong Islam kudu mawat siratal mustaqim. Kudu mawat siratal mustaqim. Mau nggak mau. Adapun mawat yang sing kaya kilat lep itu termasuk muhibbin. Sing kaya kapal terbang, sing kaya wong naik mobil, sing kaya itu tergantung nang alam dunia nek terlalu banyak ngelirik maring selain Allah enggak. Gitu aja. Sebab Bapak, ketika kita nyebrang mawat apa maning siratal mustaqim diibarataken oleh dene rambut umpamane wong boro-boro awi we pring sing satu. Tapi mau mawat ketika walaupun tetap ketika diundang bib mesti nyelipuk mesti mandek. Nah, kita sih lagi mawat siratal mustaqim sekarang kita lagi mawat siratal mustaqim. Nah, kita lupa kepada Allah berarti kita lagi mandek mulai mawat. Itu aja memang. Wes. Maka ketika muawat ketika nyukang atau kita nyebrang siratal mustaqim enggak punya pegang pasti kecemplung neraka. Nek ora cekelan. Apa cekelane? La ilaha illallah. Mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhirat yang ucap la ilaha illallah dijamin masuk surga. Tapi tetap mangkone ke mau nang siratal mustaqim lama enggaknya itu tergantung laku masing-masing. Wes. Nanti butuh punya pegangan la ilaha illallah. Nah, kenapa la ilaha illallah itu usahakan minimal 100 kali? Karena dalam la ilaha illallah itu mencangkup semua asma-asmane Allah. Kenapa bolak-balik? Yaitu maksudnya mau kanggo nglebuaken asma-asmane Gusti Allah. Harap 100, harap 200 terserah ngono iki mau. Jadi la ilaha illallah nang kan asma ismu zat. La ilaha mone la hadiya illallah, la salima illallah, la hafidho illallah. Ya, bisa mulai ketika la ilaha itu mencakup seluruh asma-asmane Gusti Allah. Nah, kenapa bolak-balik itu diantaranya la ghafara illallah, la wahaba illallah, la rahmana illallah, la rahima illallah, la raufa illallah. Seperti itu. La ma'buda illallah, seperti itu. La ilaha illallah, udah cekelan. Nanti yakin orang yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah sendiri. Nah, di dalam mulai mau kan orang yang bisa nyafati kecuali izin Allah. Mereka tidak dawu wa anzir bihil ladzina ayyakhafu ayyusharu ila rabbihim laisa lahum min duni waliyun wala syafi'. Muhammad, takutilah umatmu bagi mereka yang ingatkan umatmu mereka yang takut dikumpulkan di hadapan Allah, Ramasar, katakan bahwa hari itu tidak ada yang menolong dan tidak ada yang mensyafaati selain Allah sendiri, min dunihi. Berarti nang Ramasar kira anak kabeh tanggung jawab masing-masing. Ramasar, hisab, siratal masing-masing. Nah, syafaat Kanjeng Nabi itu meduna mana ketika orang tersebut kecemplung neraka. Tapi boleh maut terlalu lama. Nah, sing selamat ya orang mawit ditulungi. Itu aja. Ya terus mereka seperti apa? Kan mau diomongaken nang surat Al-Ahzab yang 4148. Walladzi yusolli alaihim, Allah sang paring rahmat pada kamu sekalian, begitupun malaikat nanti ke Allah. Karena Pak Allah akan mengeluarkan kamu dari kegelapan ke terang benderang, liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur. Dan Allah sing Maha kasih sayang. Janjine Gusti Allah apa? Yauma yalqaunahu salam. Kapan-kapan ketemu Allah kamu selamat. Apa wis? Ya wis ora butuh sapa Kanjeng Nabi wis. Wong Kanjeng Nabi nyapati kan enggak wis silakan. Mulane gambaran nang alam dunia, Kanjeng Nabi nek jalan
nang buka anak al-Barjanji. Wayam si khalfa ashabi khallu dhahri lil malaikati ruhaniyah. Ketika Nabi berjalan itu di belakangnya para sahabat, kosongkan belakangku untuk malaikat-malaikat ruhaniyah. Seperti itu. Maksudnya apa? Bukan sahabat sing cilaka kan Nabi, itu gambaran nang alam dunia. Kenapa Kanjeng Nabi kena di belakang? Supaya umat itu maju ke depan menghadap kepada Allah. Jangan melihat Kanjeng Nabi seperti itu. Kanjeng Nabi apa? Cuma diutus sebagai tabligh menyampaikan. Itu aja. Jadi kita yakin nang Gusti Allah. Mulai Kanjeng Nabi di belakang ketika jalan bareng seperti itu. Maksudnya itu. Lalu faedah sing syafaat ya bagi mereka sing dalam kegelapan, sing mereka cuma mengharap syafaat Kanjeng Nabi, ketika dia mawat dalam kegelapan, maka Kanjeng Nabi dari seberang neraka setelah la ilaha illallah itu sampai ke seberang neraka nang Raudatul Jannah, Kanjeng Nabi nunggu. Oleh kayak mau sirojan inna arsalna syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'an ila Allah wa sirojan muniro. Untuk nyorot pleng umate kasih melakukan kangen lob ketika sangat lob dia maju. Nah, ketika mungkin sholawatnya dia akan lebih terang seperti staklet itu mau. Itu aja. Tapi ini kita yakin sholli wa salim Allah nerap, maka kita harus lancar dengan rahmat salam rahmat tadime Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi yakin ya jangan sampai ragu-ragu. Wes. Nah, setelah nyebrang Shiratal Mustaqim dengan pertolongan Allah, yakin Allah akan membimbing menolong kita sampailah ke seberang. Nah, saking indah pertamanan. Urung tekan surga urung, pertamanan surga. Emene tamane. Saking indah ketika kita melihat yang indah, Pak, yang kita baca. Subhanallah. Nah, ana sing subhanallah yang azim disit, ana sing subhanallah wa bihamdi disit terserah. Kenapa aku milih subhanallah yang azim? Karena saya bisa muji kalau kita ngerti wis paham azimnya Gusti, baru saya muji. Itu aja. Kenapa saya subhanallah azim dulu? Subhanallah kita mensucikan Allah, maha mensucikan kami maha sucinya Allah yang maha agung. Setelah merasakan keagungan Allah, baru kita muji kepada Allah. Subhanallah wa bihamdi. Setelah dinai, mbene matur nuwun. Udine urung matur nuwun disit. Kita mendapatkan azimnya Allah dulu, yaitu dengan diampuni dosane, dengan kita diselamat. Itu azimnya Allah. Baru saya kita muji subhanallah wa bihamdi. Nah, kira rentetan tahlil dengan alam-alam yang akan kita lalui. Kabeh harus ngalami hal seperti ini. Yakin. Terus faedahnya apa? Yakin dengan ini kita yakin, maka akan wis nerap nang lahir batin kita. Sehingga apa? Ya otomatis bebas beban. Pokoknya bebas beban. Alam kubur bebas, arah masyar bebas. Terus amal-amal bebas sing kotor-kotor diampuni kabeh. Termasuk APK mau Shiratal Mustaqim pun lancar. Karena itu wong Gusti Allah sing nuntun, la hadiya illallah, la hafidha illallah, la hafidha illallah, la salima illallah, ya wis bisa langsung sampai ke pertamanan surga. Subhanallah azim, subhanallah wa bihamdihi. Jadi termasuk sing ditalir yakin mereka akan diberi sebangsa lencana. Mereka kemarin setelah saya terangkan apa sholat mayit itu mengantarkan ruh di hadapan Allah, ya langsung masalah Fatihah itu perjalanan hidup kita nang alam dunia. Nah, kabeh sing ana nang Shiratal Mustaqim yang ada Nur Muhammadnya, maka setelah takbir kedua sholawat. Setelah dia ada sholat itu sebagai mungkin sarana untuk menghadapkan kepada Allah. Setelah sampai kepada Allah, ya Allah ampuni mayit, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Ya Allah ampunilah dia, kasihanilah, maksudnya dibebaskan dari siksa kubur. Wa'afihi dan bebaskan, selamatkan dia, wa'fu'anhu dan bebaskan beban-bebannya. Nah, itulah rentetan-rentetan tahlil sehingga kita akan benar-benar meresapi apa isinya tahlil dan akan nerap kepada diri pribadi kita mulai sekarang. Amin. Mungkin cukup sekian untuk penerapan tahlil dengan alam-alam yang akan kita lalui, manusia kabeh sehingga selamat dunia akhirat, berkah jembar dunia akhirat, berkah uga sehat lahir batin dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.